Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kembali lagi di dalam renungan harian HKBP Denpasar Resort Bali pada hari ini. Sebelum kita bersekutu mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 783 ayatnya yang pertama. Tuhan sito pasalut hodona marmuliai dan natarasam saluhut nilehon mi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, tertulis dalam kitab Kejadian, pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga. Kejadian 2 ayat yang ketiga, demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sekali lagi yang bacakan. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setuju tidak setuju, mau tidak mau, saat ini kita hidup di zaman materialistik, kita hidup di zaman egosentris, bahkan tidak jarang kita temukan orang-orang yang hidup di dalam hedonisme, mentuhankan harta di dalam kehidupannya. Ada 24 jam dalam satu hari yang kita pakai untuk memikirkan hal-hal yang bersifat materi saja. Segala sesuatu untuk saya, segala sesuatu untuk diri saya, segala sesuatu adalah kepentingan saya, yang sampai mengabaikan dan menyisihkan yang untuk Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita, mengapa akhirnya manusia itu diciptakan, bahkan Tuhan harus secara sungguh-sungguh, bahkan sampai berkorban hanya untuk manusia. Begitu berharganya manusia di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dengan sebuah tujuan supaya manusia itu mempermuliakan Allah. Supaya manusia itu memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Ini karenanya yang menjadi pertanyaan, dalam 24 jam satu hari, 7 hari dalam satu minggu itu, sudah berapa lama kita pakai waktu kita untuk memuliakan Allah? Apakah kita menjadi bahagian dari yang materialistik tadi, yang segala sesuatunya adalah untuk mengejar materi? Apakah kita masuk di dalam kategori orang yang egosentris tadi, yang segala sesuatunya itu dilakukan adalah untuk diri sendiri? Atau bahkan kita adalah bahagian dari orang yang hedonisme itu, yang segala sesuatunya adalah untuk mencari harta, mencari materi di dalam kehidupan kita ini? Adakah waktu kita untuk Tuhan? Adakah tujuan Tuhan dalam menciptakan kita itu untuk mempermuliakan Dia? Kita sediakan waktu?
1 minggu palingan 2 jam di dalam gereja. Cukupkah hanya itu? Jadi ketika kita berbicara tentang hari ke-7, hari Sabat, yang artinya adalah hari perhentian, ini mengingatkan kita bahwa waktu kita harus kita sediakan untuk kemuliaan Tuhan. Di lain waktu kita akan bahas tentang Sabat dan Minggu itu kan berbeda. Tapi jelas arti Sabat seutuhnya adalah hari peristirahatan, berhenti dari segala aktivitas, dari kegiatan yang hanya untuk diri sendiri, tapi menggesernya untuk menyediakan waktu ke tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu memuliakan Tuhan. Boro-boro untuk melakukan itu, beribadah saja, mungkin kita bisa dihitung ya, berapa kali dalam 1 tahun misalnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan sampai Tuhan menyesal menciptakan kita, karena tujuan penciptaan itu tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita ambisi hidup. Tuhan memberi kita untuk mencapai tujuan hidup. Tetapi kalau tujuan dan ambisi itu hanya untuk diri sendiri, ini sudah melewati, bahkan melawan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita. Lakukanlah segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Ambil waktu untuk melakukan tujuan Tuhan, memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kesempatan kami bersekutu dengan firman-Mu. Di saat kami semakin memahami tujuan Tuhan menciptakan kami di tengah-tengah dunia ini untuk memuliakan Engkau. Ajar kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami ini, apapun yang kami lakukan, itu menunjukkan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami untuk menyediakan waktu kami, menyediakan diri kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami tidak melulu hanya memikirkan duniawi, tidak melulu hanya memikirkan materi, tidak melulu hanya memikirkan diri sendiri, tapi kami hendak memuliakan Tuhan. Kuatkan dan ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati kami dalam 1 hari ini, di saat kami akan memulai segala aktivitas kami, biarlah kami bersama-sama dengan Engkau. Engkau berkati seluruh kehidupan kami, dan kami serahkan seluruh hidup, tubuh, jiwa, dan roh kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, renungan harian kita untuk hari ini. Semoga Tuhan yang memberkati dan menguatkan kita melanjutkan aktivitas kita 1 hari ini. Sampai jumpa di renungan harian HKBP Denpasar Resort Bali di esok pagi. Tuhan memberkati. Allah pencipta semesta, yang maha kudus dan suci, tiada batasnya kasih-Mu yang